Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, non soleh dan soleha semuanya. Kembali lagi bersama Ustazah Namira. Hari ini kita belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 dan 3. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu silahkan disimak ya videonya. Kaki. Hari ini kita akan belajar subtema 2 mengenai perubahan energi. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimanakah perubahan energi terjadi? Bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Judulnya perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Saat sumbu kompor disulut api hingga menyala, pada saat kompor menyala terjadilah perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Nah, perhatikan yang pertama, Benny makan untuk memperoleh energi. Setelah itu, makanan diolah menjadi energi. Nah, hasilnya energi dapat digunakan untuk bergerak. Sekarang coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kompor ibu dapat menyala? Iya, karena ada bahan bakarnya. Yang kedua, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala? Iya, energi kimia menjadi energi panas. Yang ketiga, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Energi kimia menjadi energi gerak. Yang keempat, apa manfaat energi bagi tubuh? Tentu saja, karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Nah, untuk yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang amatilah lingkungan sekitarmu. Lihatlah perubahan energi yang ada di sekitarmu. Diskusikan bersama temanmu. Perubahan energi apa saja yang terjadi sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah? Lalu tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Peristiwa perubahan energi di rumah, misalnya perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Lalu ada peristiwa perubahan energi di sekolah, misalnya perubahan energi listrik menjadi cahaya saat lampu ruang kelas. Lalu yang selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi panas pada setrika. Yang selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin di kelas. Di rumah ada energi kimia menjadi energi panas pada kompor saat ibu memasak di dapur. Di sekolah, energi listrik menjadi energi bunyi ketika bel elektronik sekolah berbunyi. Lalu ada energi listrik menjadi energi suara saat Benny menonton televisi di rumah. Di sekolah, energi listrik menjadi energi cahaya ketika proyektor dinyalakan guru saat mengajar. Untuk contoh yang selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Kemudian bacakan hasil diskusimu kepada teman dan gurumu ya. Selesai membantu ibu, Lani beristirahat. Lani mendengarkan musik sambil menari. Lani mempraktikkan gerak lemah kaki pada tari. Gerak ini telah diajarkan oleh ibu guru di sekolah. Lani menggerakkan kakinya dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu Oh Ina Ni Keke yang temponya lambat. Ada 3 gerakan kaki yang Lani pelajari. Berikut ini urutan gerakan yang dilakukan. Perhatikan baik-baik ya. Gerakan pertama, tangan bertolak di pinggang, kaki kanan dijulurkan ke depan, menyilang ke kiri. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai. Lakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan ya. Nah, seperti yang dilakukan Lani pada gambar. Gerakan kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan, kaki kiri merapat sambil menekuk lutut.
Badan juga dicondongkan ke kanan. Kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kiri, lalu kembali ke posisi semula. Gerakan ketiga, kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu, ganti arah gerakan ke kiri. Saat melakukan gerakan tari dibutuhkan energi. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi. Tempo musik yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Nah, coba kalian lakukan gerakan tari tersebut bersama temanmu ya. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat, sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Gerakan pertama, tangan diletakkan di pinggang, lalu kaki kiri mengarah ke sebelah kanan, lalu kembali lagi dan lakukanlah hal sebaliknya. Ikuti gerakan kepalamu juga ya, lakukan seperti pada gambar. Untuk gerakan kedua, kaki kiri dibuka dan pinggang sedikit ditekuk. Tangan tetap diletakkan di pinggang ya. Lalu kembali seperti semula, lakukan juga sebaliknya. Kaki kanan dibuka dan sedikit ditekuk. Ikuti dengan gerakan kepala ya. Gerakan yang ketiga, tangan dibungkukkan ke depan, lalu ditekuk. Kaki kanan ditekuk. Kembali lagi dan kaki kiri ditekuk. Nah, lakukan seperti pada gambar ya. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari menguras energi. Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya pukul 5, Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah, nah sekarang kita kurang ya, 5.30 ini kita kurang dengan 5 saat Lani bangun. Nah, dapat kita tulis secara menurun ke bawah, seperti di kotak ini. 5.30 dikurang 5. Kita lihat, 0 dikurang 0 sama dengan 0. 3 dikurang 0 sama dengan 3. Nah, 05 dikurang 05 sama dengan 00. Mudah sekali bukan? Nah, lihatlah caranya. Jadi, lama waktu yang diperlukan Lani adalah 30 menit. Contoh yang kedua, ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, perhatikan baik-baik ya. Kita lihat waktunya saat ayah sampai di rumah itu pukul 18. Nah, ayah pergi tadi pukul 7.30 ya. Kita tulis seperti ini. Kemudian diambil 1 jam yang 18 tadi dan diubah menjadi satuan menit, sehingga 1 jam sama dengan 60 menit. Kita ubah menjadi seperti ini. Nah, yang tadi 18 kita ubah menjadi 17.60. Di bawahnya 07.30. Kita kurang, 0 dikurang 0, 0. 6 dikurang 3, 3.
7 dikurang 7, 0. 1 dikurang 0 adalah 1. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Wah, lama sekali ya ayah bekerja. Adakah cara lain yang kamu ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Misalnya waktu yang pertama itu dari jam 5.00 sampai 5.30. Kegiatannya mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Ternyata lamanya itu 30 menit. Dari mana? Yuk kita hitung bersama. 5.30 dikurang 5.00. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 3 dikurang 0 sama dengan 3. Lalu 05 dikurang 05 sama dengan 00. Jadi tidak perlu kita tulis ya. Cukup lamanya yaitu 30 menit. Yang kedua, saat Lani sarapan dari jam 05.30 sampai 05.60 ya, kita ubah. 0 dikurang 0 sama dengan berapa? Sama dengan 0. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Jadi lama waktu Lani sarapan yaitu 30 menit. Lalu ada jam 6.10 sampai 6.30 perjalanan ke sekolah. Tinggal kita kurang ya. 30 dikurang 10 sama dengan 20 menit. Lalu ada jam 06.30 sampai 06.55 untuk Lani sampai di sekolah bermain dengan teman. Nah, karena jamnya sama, jadi kita tinggal mengurangkan menitnya saja. 55 dikurang 30 sama dengan 25 menit. Ingat ya, jika jamnya sama, mudah tinggal kita kurangkan menitnya saja. Lalu untuk yang 7.00 sampai 12.30 kita kurangkan ya. Nah, begini caranya. 12.30 dikurang 07.00 sama dengan 05.30. Jadi belajar di sekolah selama 5 jam 30 menit. Pulang sekolah sekarang dari jam 12.60 sampai 12.30. Mengapa berbeda? Kita ubah ya. Nah, jadi totalnya adalah 30 menit. Untuk yang selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Jika kalian merasa bingung dan belum percaya diri dengan jawaban kalian, silakan kalian hubungi guru kalian masing-masing. Terima kasih, kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.